Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dimanapun kita berada, mari pagi ini kita datang penuh kerinduan, memuji dan menyembah Tuhan, karena kita boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah-Nya. Kita sudah diberi kesempatan untuk hidup pada pagi hari ini. Kita sudah diberi kesempatan untuk menikmati udara yang cerah pada saat ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Allah Bapa. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur-syukur. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa di dalam surga, yang tidak putus-putusnya kami mengasihi Engkau, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang waktu, sepanjang hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan. Serta tidak lupa kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan yang Tuhan berikan, sehingga saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam keadaan sehat di tempat ini Tuhan. Kami sadar kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami, selain kami hanya memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kami sembah. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang membantu pelayanan ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara online. Berkati kami semua ya Tuhan. Ibadah pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Engkau menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, jika ada kuasa unsur kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan. Biarlah roh damai sejahtera selalu ada pada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman
Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk dengar firman Tuhan di ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, kami boleh ada sebagaimana kami ada adalah karena kemurahan Tuhan. Tanpa terasa kami sudah melewati sekian hari, sekian minggu, bahkan tidak lama lagi kami akan meninggalkan bulan April di 2021 ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Di pagi lawatan Tuhan, di awal minggu kegiatan kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-23, 1 Korintus 12 ayat yang ke-23 berkata, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Bapak Ibu sekalian, sungguh menarik apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ketika bicara tentang tubuh Kristus. Rasul Paulus berkata, justru ya dikatakan anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat justru diberikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota yang tidak elok kita berikan perhatian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari hal ini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat perhatian. Ya. Berarti kita sebagai orang percaya jangan selalu menganggap ya rendah, remeh rekan-rekan kita. Kita merasa super, kita merasa hebat, kita merasa lebih daripada orang lain, kita merasa kita lebih berguna, ya kita merasa kita berada di atas. Tapi justru firman Tuhan dengan jelas, ya anggota-anggota tubuh yang kurang diperhatikan justru lebih banyak diperhatikan, yang kurang elok justru makin elok, yang kurang ya dihargai justru dihargai. Bapak Ibu sekalian, sikap menghargai adalah jembatan penghubung untuk kita masuk ke dalam kehidupan seseorang. Ya, karena saya percaya banyak orang akan senang kalau kita dihargai, benar? Ya, Bapak Ibu. Coba kalau kita berada di satu tempat, di sekelompok orang, lalu kita datang dan orang tidak menghargai, kita akan merasa kurang bisa masuk di dalamnya. Ya, saya ingat suatu saat saya akan melayani ibadah pemberkatan nikah. Ibadah pemberkatan nikah. Ibadah pemberkatan nikahnya itu kalau nggak salah itu di sore hari pukul 3 sore gitu. Dan karena dilanjut akan diresepsi di tempat yang sama. Jadi pemberkatan nikah dilaksanakan di tempat yang sama bersamaan dengan resepsinya. Waktu itu saya datang dengan celana pendek. Celana pendek Bapak Ibu sekalian, celana pendek, saya bawa sepatu, saya bawa jubah, ya jubah pendeta karena saya mau pemberkatan nikah. Jadi waktu saya datang, ya orang nggak menyangka bahwa saya adalah pendeta yang akan memberkati, yang akan melayani. Karena saya datang dengan kaos, dengan celana pendek, ya hanya saya bawa itu jubah dan sepatu. Waktu saya datang tidak dihargai. Bahkan saya tanya saja di mana tempat bisa saya ganti pakaian, itu pun ya tidak direspon dengan baik. Karena apa? Karena mungkin dia melihat saya ini datang dalam kondisi ya tidak ada potongan pendeta. Potongannya pendeta aja nggak ada, apalagi jahitannya. Ya. Saya yakin bahwa ini mereka adalah anggota keluarga karena mereka punya pakaian sama, seragam. Atau entah ini mungkin panitia, paling tidak ini adalah bagian dari keluarga mempelai. Tapi waktu saya tanya tempat di mana saya bisa ganti pakaian, enggak dijawab. Malah mereka asik lagi latihan kur, mau nyanyi. Udah saya
Akhirnya saya ke kamar kecil, ke toilet, saya ganti. Selesai saya ganti, mereka kaget. Orang yang tadi bertanya ternyata pendetanya, karena saya pakai kolar putih ini, ya, udah pakai jubah, ya, pakai stola. Kaget lihat saya. Mereka baru tahu kalau saya ini pendeta yang akan melayani. Ibadah pemberkatan berlangsung dengan baik, dan ternyata benar dugaan saya, mereka tadi itu latihan untuk menyanyi di pemberkatan nikah. Nah, ributlah itu. Mereka bisik-bisik, dia ngomong, ya tidak kasih kertas ditulis ada persembahan pujian, malah ada yang mau nyanyi, ada yang mau nyanyi. Kur, ada kur, ada kur. Saya cuekin aja. Saya bilang, rasain lo, gantian. Tadi gue tanya lo nggak jawab gitu kan. Ya, sekarang gantian. Ya, akhirnya kemudian ada yang mendekati saya, Pak, ada yang mau nyanyi dari keluarga. Nah, yang mau menyanyi itu ternyata yang tadi saya tanya, di mana tempat saya bisa ganti pakaian. Ya. Karena orang banyak melihat, orang akan menghargai kalau lihat fisiknya. Orang kaya dihargai, orang yang banyak duit dihargai, orang yang banyak membantu pekerjaan Tuhan mungkin dihargai, orang yang banyak membantu hidupnya dihargai. Tapi kalau yang suka menyusahkan, yang suka bikin rese, yang suka bikin masalah, tidak diperhatikan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 19. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 tentang Zakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nggak berhasil karena orang banyak. Yang kedua karena badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan, sikap menghargai Yesus kepada Zakius itu mengubah kehidupan Zakius. Ada orang-orang yang bisa berubah karena gara-gara kita kasih perhatian, karena kita menghargai orang tersebut. Zakius berubah karena Zakius berjumpa dengan Yesus yang menghargai hidupnya. Sementara ada banyak orang di sekitarnya, yaitu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Yang dilihat adalah orang berdosa, yang dilihat adalah kesalahan Zakius, tapi yang Yesus lihat adalah hati dari Zakius. Bapak Ibu sekalian, Zakius adalah orang kaya yang tidak disukai oleh sesama orang Yahudi, karena dia dianggap sebagai alat pemerintahan Romawi untuk memungut cukai. Namun Yesus tidak memperdulikan stigma yang ditaruh kepada Zakius. Yesus memberikan perhatian. Zakius mengalami perubahan yang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena ada perhatian dari Yesus. Zakius berubah hidupnya. Ya karena apa? Karena Yesus menghargai Zakius. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang-orang bisa berubah. Ya, ketika orang memperhatikan, ketika seseorang menghargai hidupnya. Zakius juga lakukan. Dia katakan setengah dari harta miliknya akan kuberikan kepada orang miskin. Ini luar biasa, setengah loh. Bayangkan kalau dia punya 10M, 5M untuk orang miskin. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang diperas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Luar biasa.
perubahan yang sungguh luar biasa dari Zakius. Karena apa? Karena ada orang menghargai. Siapa? Yesus yang menghargai. Bapak Ibu sekalian, dari hari ini kita belajar. Mari di awal minggu ini kita belajar menghargai siapapun orang tersebut, entahkah driver kita, entahkah itu supir kita, entah itu tukang kebun kita, entah itu mungkin pembantu kita, entah itu rekan sekerja, teman sekerja, entah itu sesama jemaat, ya kita mau menghargai. Ada tetangga kita, tukang mungkin pemulung, penarik beca, ojek online, siapapun mereka, mari kita belajar untuk menghargai. Dari penghargaan yang kita berikan, Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan orang tersebut untuk kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita baru saja merayakan Paskah. Jadikan Paskah ini juga ya untuk kita bisa menghargai orang lain, sama seperti Bapa di surga menghargai kita sehingga Dia berikan anak yang tunggal bernama Yesus Kristus. Itu yang saya ingin sampaikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami belajar untuk menghargai orang-orang di sekitar kami, rekan sepelayanan kami, rekan segereja, rekan sesama anggota jemaat GB Batu Penjuru, orang-orang yang ada di sekitar kami, di tempat kami, di mana kami bertempat tinggal, di mana kami bekerja, dimanapun kami berada, kami belajar untuk menghargai. Ampuni Tuhan, seringkali kami menghargai orang karena melihat penampilan luarnya. Tapi hari ini kami belajar, kami ingin ada banyak Zakius dibawa kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus melalui sikap penghargaan kami kepada mereka. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menyikapi firman yang kita belajar, kita terima pada pagi hari ini. Ada dua hal yang saya ingin ajak Bapak Ibu yang ada di rumah. Ini saya sampaikan, ya. Ada hadiahnya. Ya, nah, kirim ke nomor saya di 081283850079. Ya, yang pertama, ya, ini dari pengalaman Bapak Ibu sekalian ya, refleksi diri, apa yang dapat terjadi ketika kita mulai belajar menghargai orang lain. Yang pertama, apa yang dapat terjadi ketika kita mulai belajar menghargai orang lain, ya. WA yang duluan dan memang jawabannya tepat, ada hadiah khusus dari tim multimedia. Nah, nanti ya dia akan Clara Lotumeten sediapin hadiahnya untuk yang kasih jawaban yang terbaik, ya. Yang kedua, komitmen apa yang saudara ambil untuk mulai menghargai orang lain. Jadi hari ini saudara, Bapak Ibu, komitmennya apa? Saya mulai hari ini saya mau menghargai satpam di kompleks saya. Silakan ya. Dua pertanyaan itu, ya, dua refleksi diri itu dapat dikirim ke nomor WA saya. Nanti tim multimedia akan menyediakan ya souvenir, kado. Saya percaya kado yang terbaik. Ya, saya nggak tahu nanti itu urusan Diaken Clara dengan kembar ya, untuk mau kasih kadonya apa ya. Jadi itu ya yang saya ingin sampaikan. Ini PLT pagi hari ini ada bonus yang Bapak Ibu akan terima kalau cepat-cepat segera kirim dua hal yang saya sampaikan tadi ya. Mari kita menghargai, berlatih menghargai orang lain ya. Kita akan jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Nanti lihat di grup apakah minggu ini ada ibadah VIP. Yang saya perlu ingatkan, jangan lupa hari Minggu kita akan kembali ibadah. Ibadah dilaksanakan 2 kali, pukul 9 pagi dan pukul 10.15 pagi.
Link pendaftaran akan dibuka pada hari Kamis jam 11 siang. Itu saja. Mari kita akan bangkit berdiri, kan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Kami belajar menghargai orang di sekitar kami, sama seperti kami belajar kepada Engkau Yesus menghargai Zakius. Zakius yang memiliki stigma yang kurang baik, tapi Engkau menghargai dan merubah hidupnya. Kami mau dalam minggu ini kami belajar untuk menghargai orang lain dimanapun Engkau tempatkan kami. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam usaha bisnis mereka. Ada di antara mereka nggak bisa kemana-mana, masih belum berani keluar. Tuhan juga pelihara dan lindungi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kegiatan kami, usaha bisnis diberkati, sekolah anak, belajar online, studi, kuliah juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Christian Irawan, Bapak dan Ibu para penatua, para diaken, para pelayan Tuhan, juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami sepakat bersama-sama demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru. Kami buka minggu yang baru menjadi hari minggu yang penuh dengan kemenangan, datang kemenangan. Berkat Tuhan tercurah atas kami sekalian, jemaat GBI Batu Penjuru. Haleluya. Bersama kita katakan amin.